Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Asik ya kan? Aduh. Gimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya ya kawan-kawan ya tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Dimana di kesempatan kali ini kalau kita lihat bersama-sama sih untuk kinerja daripada sektor cryptocurrency itu belum ada perubahan yang terlalu wah ya untuk market crypto kali ini teman-teman ya. Cuman di sini ada beberapa hal yang cukup menarik nih teman-teman ya ketika kesepakatan ini bisa terjalin antara US dengan Tiongkok, mungkin teman-teman ya market crypto ini akan jauh lebih baik lagi. Apa kita langsung bahas. Dan kita ketahui bersama lah ya, saat ini Trump kan ngeluarin tarif yang cukup signifikan meskipun di jeda 90 hari ya. Perang dagang lagi-lagi mengacaukan sektor kripto ya. Nah, jadi di sini teman-teman ya Tiongkok mengatakan Amerika Serikat harus berhati atau berhenti ya, bukan berhenti mengancam dan memeras jika ingin merundingkan kesepakatan perdagangan gitu teman-teman ya. Intinya kalau Amerika Serikat itu ingin berdiskusi ya tentang masalah ini dengan Tiongkok gitu teman-teman ya. Ya mungkin dicari solusi tengahnya lah ya untuk win-win solution, ya kan seperti itu. Mantap jiwa. Dan di sini pun CEO Nvidia ya teman-teman ya, Jensen Huang mengatakan atau menekankan pentingnya pasar Tiongkok dan mengatakan ia berharap untuk terus bekerja sama dengan Tiongkok ya untuk Amerika Serikat. Ya Nvidia ini berharap nih teman-teman ya Amerika Serikat masih bekerja sama dengan Tiongkok karena menurut CEO Nvidia Tiongkok ini cukup apa ya memiliki prospek yang dinamis gitu untuk diajak kerjasama ya kurang lebih seperti itulah ya. Dan di sini teman-teman ya Presiden Donald Trump yang mengatakan Amerika Serikat itu akan membuat kesepakatan dengan China ya kan. Oke, mungkin untuk ya antara perang dagang ini ya tarif ini teman-teman karena saat Donald Trump naikin tarif ya Tiongkok ikut naikin lagi ikut naikin jadi ya balas membalas mungkin mencari win-win solution gitu kan untuk mencari titik tengah agar ya keadaannya tidak semakin memburuk gitu. Mantap ya. Dan di sini ada sedikit informasi nih buat teman-teman semua para pioneer ya atau holder daripada Pi Network yang beli di market dan sebagainya gitu kan. Nah, cara menjadi jutawan dengan pendapatan 2,10 dolar pada tahun 2025 dan selanjutnya. Oke, ini menarik teman-teman ya. Nah, nilai Pi Network yang diprediksi mencapai di area 2,10 dolar menjadi akhir tahun 2025 dan ini menciptakan peluang bagi para pengadopsi awal untuk menjadi jutawan melalui investasi Pi Network. Oke, jumlah investasi yang Anda perlukan untuk mencapai status jutawan melalui Pi Network bergantung pada harga Pi yang diprediksikan dan jangka waktu investasi yang Anda pilih gitu ya. Mau di area short term ya, medium atau high. Ya, high itu adalah long term, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi beberapa banyak Pi yang Anda butuhkan. Jadi di sini teman-teman ya ada beberapa prediksi yang cukup menarik untuk harga Pi Network di tahun 2025 sampai di tahun 2030 ya. Di mana di sini ada tiga analis ya kan. Yang pertama ada CoinCodec, yang kedua ada priceprediction.net, yang ketiga ada Digital Coin Price. Cuman untuk Digital Coin Price ini terlalu ambisius banget, harganya sampai di area 264 dolar. Mungkin bisa teman-teman ya di area 264 dolar per tokennya itu bisa aja. Tapi ya itu tadi teman-teman ya harus melakukan pengurangan supply yang cukup substansial ya atau cukup signifikan lah bagi Picoin. Nah, dari CoinCodec untuk tahun 2025 itu price daripada Picoin di area 1,5 dolar, sedangkan untuk priceprediction.net itu di area 1,15 dolar dan untuk digital price itu di area 100 dolar teman-teman ya. Untuk tahun 2026 masih sama, CoinConnect masih di area keperan 1 dolar, sedangkan untuk priceprediction.net itu berada di area 1,65, untuk digital coin price itu berada di area 119 dolaran teman-teman ya. Untuk tahun 2030 teman-teman ya CoinCodec ya kan itu memprediksikan harga Bitcoin itu di area 2,76 dolaran ya. Untuk priceprediction.net itu di area 7,65 dolar dan untuk digital price atau coin price ya itu berada di area 264 berapa dolar ya. Contoh simpelnya seperti ini.
Kalau kita ambil di tahun 2025 aja ya teman-teman ya, jangan jauh-jauh lah ya. Karena kita masih di tahun 2025. Oke, tahun 2025 atau tahun 2026 bisa lah ya. Semisal kita memiliki 10 koin. Ya, 10 koin. Kalau kita memiliki 10 koin dengan price-nya, prediksi dari digital coin price ini benar jadi kenyataan di tahun 2025 itu di area $100, maka kita akan memiliki $1.000. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau prediksi koin kodek di area 1,5 berarti kita akan memiliki sekitar ya $15 lah, mungkin di area itu ya. Terus di sini teman-teman ya, semisal kita memiliki 30 atau 100 Pi coin teman-teman ya. Ya lumayan teman-teman, kalau kita untuk jangka panjangnya sih udah lebih dari cukup sih ya, nggak usah perlu banyak-banyak ya teman-teman ya. Semisal tahun 2025 harganya bisa di area $100, wah auto jadi sultan gitu kan, atau jadi jutawan baru gitu. Nah, penentuan akurat aset jaringan Pi yang dibutuhkan untuk menjadi seorang jutawan bergantung pada proyeksi harga saat ini dan masa mendatang beserta resiko keamanan yang teridentifikasi. Nah, untuk mencapai status jutawan jaringan Pi pada tahun 2025 dengan harga yang diproyeksikan sebesar $2,10, diperlukan sekitar 476.000 koin Pi. Itu terlalu tinggi ya bagi pemain retail, itu udah terlalu overpower gitu kan ya. Jadi ya sebenarnya gini teman-teman ya. Kita nggak terlalu muluk-muluk harus memiliki Picoin yang cukup banyak ya. 10 sampai 20 Picoin aja udah lebih dari cukup kalau kita mampu ngehold dalam jangka panjangnya gitu ya. Kalau kalian ingin cepat kaya ya dengan modal yang gede, tapi kalau kalian ingin mungkin tabungan di hari tua gitu kan, atau mungkin tabungan untuk keperluan mendesak siapa tahu beberapa tahun ke depan ya kan, butuh biaya anak sekolah dan sebagainya, kalian bisa buka portofolio kalian. Oh, saya masih punya token ABC nih, oh naik lumayan gitu loh ya, untuk investasi jangka panjangnya gitu teman-teman ya. Bukan hanya dari Pi Network ya, melainkan secara overall koin altcoin ya, entah kalian Bitcoin, Ethereum, XRP dan sebagainya, memiliki sedikit untuk jangka panjang, siapa tahu ya teman-teman ya, itu bisa berguna bagi keturunan kita nanti gitu loh ya. Mantap. Nah, ya semoga saja nanti Pi Network teman-teman ya di tahun 2025 ini bisa berkembang pesat ya. Kita berharap sih Pi Network segera listing lah ke Binance gitu kan, segera listing ke Coinbase, Kraken, Robinhood gitu teman-teman ya. Kalau itu terrealisasi di tahun ini teman-teman ya, tidak menutup kemungkinan harga Pi Network mungkin bisa all time high kembali gitu ya. Oke, mantap jiwa ya. Di sini kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, prospek untuk jaringan Pi sendiri, pencatatan di bursa saham bisa menjadi pemicu pencapaian tonggak sejarah di area $2,10. Nah, jadi intinya gini teman-teman ya, semakin banyak Pi coin itu terdaftar di bursa, itu akan semakin bagus untuk perkembangan harga dan masa depan suatu koin gitu ya. Berarti dia menjadi daya tarik tersendiri ya kan, memiliki komunitas yang cukup kuat ya, exchange juga mau melisting ya, tergantung dari segi volume juga gitu kan. Jadi antara exchange dan Picoin itu sebenarnya saling membutuhkan. Nah, win-win solution kayak gitulah ya. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi tentang Pi Network ya. Semoga saja Pi di tahun 2025 ini bisa ATH kembali ya. Harapannya seperti itu. Tetap disclaimer dan salam.